RPP Tahfiz Metode Tes di SDIT kelas 1 pekan kedua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman semua, para guru, para orang tua, kembali lagi saya akan menjelaskan tentang silabus ya, Tahfiz Metode Tes kelas 1 pekan kedua. Ya, dan nanti ada RPP-nya seperti biasa. Saya akan jelaskan dari hari Senin sampai ke Jumat apa saja yang bisa kita lakukan untuk mengajarkan metode tes. Ya, tentunya di sini kalau dilihat dari kompetensi dasarnya ada tahsinnya, ada tahfidnya, ada murojaahnya. Ya, untuk yang baru datang nanti bisa cek ya di video yang pekan pertamanya yang tadi di link di bagian atas. Ada link di bagian atas yang bisa dilihat. Dan sebelum itu jangan lupa di subscribe channel ini, di like ya, dan di share ya, insyaallah. Teman-teman semua, di pekan kedua ini, kalau kemarin pekan pertama kompetensi intinya adalah surah An-Naba ayat 1 sampai 11. Nah, pekan kedua tentu melanjutkan ya. Kompetensi intinya itu berarti surah An-Naba masih ayat 12 hingga ayat 19. Ini standar 2 baris ya. Maaf, 4 baris berarti karena 2 pertemuan. Nah, kalau pekan kemarin kita masih belajar makharijul huruf dan sifatul huruf alif dan hamzah. Sekarang pun masih sama ya. Huruf alif dan hamzah, teman, nanti mungkin penekanannya akan berbeda dengan pekan pertama. Kita akan nanti lihat di RPP ya. RPP detail dari pekan kedua yang nanti berbeda dengan detail dari pekan pertama. Nah, di pekan kedua ini masih tahsin itu jangka alokasi waktunya adalah 4 jam pelajaran kali 30 menit. Ya, kita mengasumsikan bahwa tahfidz itu hanya 70 menit sehari ya. Jadi 10 menit kita gunakan untuk pembukaan dan penutupan, 60 menit kita gunakan untuk aktivitas utama. Lalu tahfidznya adalah surah An-Naba ayat 12 sampai 16 dan ayat 17 sampai 19 sesuai dengan kompetensi inti yang ada di surah An-Naba ya. Dan juga kemudian murojaahnya, kalau tahfiz tadi adalah 2 jam pelajaran, maka murojaahnya itu 4 jam pelajaran ya. 4 jam pelajaran dari mana aja? Dari hari kedua itu 30 menit atau 1 jam pelajaran, hari keempat 30 menit atau 1 jam pelajaran, dan hari kelima. Di setiap pekannya itu 2 jam pelajaran langsung kita gunakan khusus untuk murojaah. Atau kalau mulainya Senin berarti hari Jumat ya, Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, hari kelima kita akan mulai pembelajaran murojaah. Ya, penilaiannya tentunya sikap yang kita bangun dengan metode ini adalah jujur, disiplin, dan tanggung jawab. Ya, disiplin mengatur waktu, karena di metode tes ini kita sangat memperhatikan waktu. Oke, Bapak Ibu, teman-teman semua, sumber belajarnya adalah Al-Quran Ahsan, Al-Quran metode tes ya. Lalu kreasi guru bisa video. Jadi nanti kita coba skemakan secara luring dan daring ya, tapi memang akan lebih efektif saat ini adalah daring sebenarnya, walaupun kalau masa pandemi ini ya bisa luring ya, bisa daring. Peluang utamanya paling bagus itu luring. Oke, kita akan lihat RPP-nya di pekan kedua ya. Pekan kedua berarti hari ke-6, ke-7, ke-8, ke-9, dan 10 ya.
Kita lihat di hari ke-6. Di sini waktunya 70 menit. Nah, hari ke-6 dan hari ke-8 itu kita fokuskan pada tahsin. Nah, hari ke-6 itu makharijul hurufnya alif dan hamzah. Tujuannya adalah siswa dapat membaca huruf alif dan hamzah ketika disambung dengan berbagai letak. Kalau Bapak Ibu melihat video sebelumnya, kita sudah sampaikan bahwa awal dari pembelajaran makharijul huruf adalah pengenalan hurufnya dulu, bentuknya dulu. Kalau suaranya peserta sudah tahu. Nah, setelah mengenal hurufnya, lalu mengenal ketika huruf ini dikasih harokat, baik itu fathah, kasrah, dhammah, sukun, fathatain, dhammatain atau sukun atau kasratain, gitu ya. Nah, di tahapan yang ini, di hari ke-6 ini kita lebih fokus bagaimana kemudian memperlihatkan huruf-huruf alif dan hamzah ini ketika dia disambung, ya. Ketika dia disambung, tentunya langsung di Al-Quran, karena kita mencoba untuk langsung perkenalkan Quran kepada para siswa. Oke, di sini ada tujuan yang kedua, siswa dapat membaca ayat Al-Quran dengan mengandung huruf alif dan hamzah. Media pembelajarannya kalau daring atau online itu melalui WhatsApp, conference, atau luring itu bisa melalui papan tulis, ya. Alat dan bahannya daring itu pakai handphone, kalau luring papan peraga. Nanti sekalian kita desain papan peraga untuk tahsin, ya. Sumber belajarnya Al-Quran metode tes dan buku tahsin metode tes. Ya, langkah pembelajarannya adalah seperti pekan yang lalu, bahwa pembelajarannya kita mulai dengan pembukaan selama 5 menit dan penutupan itu 5 menit. Ya, pembukaan itu aktivitasnya apa? Guru memberi salam, ya, meminta siswa membuka surah An-Naba atau membuka Al-Quran supaya mereka mulai terkondisikan, ya, dan memimpin doa pembuka. Jadi ketika siswa sudah siap, baru kita doa pembuka. Intinya, kegiatan intinya adalah guru memperkenalkan berbagai posisi huruf alif dan hamzah dalam Al-Quran. Jadi alif dan hamzah bagaimana bentuknya kalau ditaruh di depan, di tengah, di belakang, ya, kalau bersendiri, kalau disambung dan sebagainya. Dan kita akan langsung melakukan kegiatannya di surah An-Naba dan Al-Fatihah. Karena surah inilah yang sudah dihafal dan sedang dihafal. Jadi mereka secara bacaannya sudah tahu, tinggal bagaimana kemudian melihat bacaan ini dan hubungannya dengan hurufnya. Lalu guru menguji. Nah, di pekan kedua ini sudah ada mulai menguji kemampuan siswa membaca huruf alif dan hamzah dengan yang benar. Dengan benar itu artinya dengan makharijul hurufnya benar, sifatul hurufnya benar, terus harokatnya benar. Ya, kita pastikan itu, ya. Jadi kita nguji, ya, nanti tinggal melihat beberapa siswa yang bisa ataupun yang tidak bisa. Nah, di hari ke-7, pembelajaran ke-7 ini sudah tahfidz, ya. Ya, kalau dari silabusnya kita lihat menghafal surah An-Naba ayat 12 sampai 16. Ya. Tujuan dari materi hari ke-7 adalah siswa dapat mengikuti murojaah surah An-Naba dan At-Takwir. Jadi murojaah di pertemuan ini kita fokuskan untuk siswa mengenal dulu lah bunyi-bunyi yang ada di surah An-Naba dan At-Takwir sampai At-Takwir. Lalu yang kedua, tujuannya siswa dapat menghafal surah An-Naba ayat 12 sampai 16 dengan proses talaki. Talaki artinya guru membacakan surah ayat-ayat yang sedang dihafal dan murid nanti mengikuti. Media pembelajaran sama dengan tahsin. Langkah pembelajarannya 5 menit sama guru memberi salam. Nah, pada intinya nanti adalah guru memimpin murojaah surah An-Naba At-Takwir selama 30 menit non-stop. Artinya non-stop itu tidak berhenti.
Jadi An-Naba, An-Nazi'at, An-Abasa, At-Takwir, selesai itu langsung lagi ke An-Naba, An-Nazi'at, An-Abasa, At-Takwir selama 30 menit. Jadi kalau belum 30 menit tidak berhenti. Udah 30 menit berhenti, langsung masuk ke menghafal surah An-Naba ayat 12 sampai 16 dengan prosedurnya. Ya, guru membaca ayat 12 secara benar dengan kaidah tahsin, ya tentunya dengan makharijul huruf, sifatul huruf, panjang pendeknya dibacakan dengan benar oleh guru, dan meminta siswa untuk mengikuti secara berulang selama 3 kali. Ya, jadi nanti siswa mengikuti secara berulang selama 3 kali. Dan setelah itu kita uji. Ya, kita uji setelah 3 kali itu kita uji siswanya. Jadi kalau misalkan ada satu kelas 20-30 orang, kita uji itu. Sambil ketika kita bacakan, kita lihat mana siswa yang kira-kira tidak menguasai apa yang sedang dihafalkan. Ya, kita lihat di situ. Nah, diujilah di orang-orang itu. Tidak banyak memang. Mungkin 3 orang cukup atau sampai 5 orang. Kenapa? Karena ketika kita menguji, itu otomatis siswa yang lain itu akan mengulang, akan membaca dengan benar, gitu. Karena ketika ada siswa yang diuji, yang lain itu kan perhatikan, oh ternyata begini yang benar. Lalu yang ketiga, setelah diuji 3 orang, lakukan perulangan bersama-sama untuk memastikan siswa sudah hafal ayat 12. Jadi bersama-sama lagi itu hafal ayat 12. Yang keempat, lakukan prosedur yang 1 sampai 3A sampai C tadi untuk ayat 13. Ya. Dan setelah ayat 2 selesai, ya, ayat 2. Mungkin bukan ayat 2 ya, ayat 13 kayaknya ya. Oke, berarti ayat 13 selesai. Maka ulang dari ayat 12 sampai 13. Nah, setelah itu baru lakukan prosedur D dan E untuk ayat 14 dan 16. Gitu ya, mudah-mudahan jelas. Nah, di hari ke-8 tahsinnya juga sama ya. Kita tujuannya lebih ke arah pengujian sebenarnya. Siswa dapat membaca ayat-ayat Al-Qur'an yang mengandung huruf alif dan hamzah, tentunya di juz 30 nanti kita lihat. Ya, jadi lebih banyak menguji ya kalau di pertemuan ini, karena makharijul huruf ini sudah belajar sampai 4 pertemuan kan. Berarti 4 pertemuan berarti 8 jam pelajaran. Ya. Nah, itu guru menguji kemampuan siswa membaca huruf alif dan hamzah dalam Al-Qur'an dengan benar. Lalu kemudian pengayaannya, tambahannya, kalau diperlukan nanti guru mengambil contoh perbedaan antara pengucapan alif, hamzah dengan ain dalam surah An-Naba. Nanti bisa ketemulah ayat-ayat yang di surah An-Naba yang ada huruf ainnya, ada huruf alifnya, ya. Jadi kita bisa mengajarkan peserta itu bedanya di mana. Biasanya nanti akan kelihatan kalau dalam bentuk sukun, ya. Itu makharijul huruf, sifatul hurufnya akan kelihatan benar dengan bentuk sukun, gitu ya. Oke, di hari ke-9 itu kita tahfiz lagi dengan targetnya tadi 17 sampai 16. Ya. 17 sampai 16. Prosedurnya kurang lebih sama. 30 menit pertamanya guru memimpin murojaah An-Naba sampai At-Takwir. Ya, jadi memang kita memanfaatkan kemampuan indera pendengaran siswa untuk kemudian bersama-sama memurojaah, dan guru diharapkan memang sudah hafal An-Naba sampai At-Takwir ini, karena nanti guru itu akan pada saat murojaah itu guru tidak diam di tempat, tapi guru berkeliling memastikan siswanya itu membaca pada saat kita pimpin murojaah. Nah, ini akan menyulitkan kalau gurunya belum hafal An-Naba sampai At-Takwir. Jadi nanti gurunya akan melihat Quran terus, dan kemudian akhirnya muridnya tidak terperhatikan. Jadi gurunya harus hafal dulu dan benar-benar kuat untuk kemudian gurunya bisa menyapu ruangan gitu. Jadi sering ke ruangan, muter gitu ya ke berbagai tempat untuk memastikan siswanya tuh tidak tidak ngobrol, memastikan siswanya tuh bisa membacanya, ya minimal mengikutilah walaupun belum hafal.
Lalu guru memimpin hafalan surah An-Naba ayat 17 dan 19 dengan prosedur. Ini selama 30 menit berarti ya. Satu, membaca ayat 17 dengan benar dengan qiyaadah tahsin dan meminta siswa untuk mengikuti secara berulang 3 kali, menguji ayat 17 ya. Ada yang salah lagi. Menguji ayat 17 pada sebagian siswa. Jadi memang menguji ini tidak harus semuanya. Karena sekali lagi ketika kita menguji siswa dan yang lain itu mendengar, maka yang lain itu otomatis sedang mengulang juga gitu. Ya. Jadi kita manfaatkan momen itu untuk kemudian memastikan semuanya hafal. Lalu setelah selesai mengujinya 3 orang sampai 5 orang, lakukan prosedur yang tadi berulang selama untuk ayat 18. Setelah ayat 18 selesai, maka kita ulang 17 18. Ya, 17 sampai 18. Lakukan prosedur D dan E untuk ayat 19 sehingga nanti 17 sampai 19-nya selesai. Kebetulan 17 19 ini agak panjang ya. Dan di hari ke-10, hari ke-5 di pekan itu ya, itu aktivitasnya hanya murojaah pekanan surah An-Naba takwir. Nah, murojaahnya agak berbeda. Pertama, kalau murojaah hari Selasa dan Kamis itu kan hanya 30 menit. Kalau di sini 1 jam, 60 menit. Yang kedua, murojaahnya kalau di Selasa dan Kamis karena hanya 30 menit itu hanya mengulang langsung. Nah, kalau di sini kita kasih pola. Ya. Jadi tujuannya siswa dapat mengikuti murojaah surah An-Naba at-takwir dengan mekanisme metode tes. Nanti mekanisme bagaimana ada di langkah pembelajaran. Lalu kedua, siswa dapat memperkuat surah An-Naba at-takwir secara sistematis. Nah, jadi kami belajar dari beberapa kali memegang kelas-kelas murojaah ya untuk siswa yang sudah hafal 30 juz. Nah, kita lihat bahwa memang ada ada yang tidak sistematis dalam proses pengulangannya. Maka dari itu kita coba sistematiskan dengan cara apa? Di sini ada prosedurnya. Yang pertama, membaca surah An-Naba selama 10 menit. Dari mulai atas amma yatasaalun sampai ayat terakhir ya. Faman syaa'a attakhadha ila rabbih ma'aba. Inna anzarnakum adzaban qariba yauma yanzurul mar'u ma qaddamat yadah wa yaqulul kafiru ya laitani kuntu turaba. Dari atas lagi sampai bawah, dari An-Naba ayat 1 sampai ayat 40. Itu 10 menit diulang. Ya, upayakan tidak melihat Quran. Upayakan. Walaupun kalau memang siswanya nggak bisa, siswa kemungkinan tidak bisa. Tapi kalau guru, harapannya guru sudah tidak lagi melihat Quran gitu. Jadi diulang 10 menit. Lalu setelah itu diperkuat selama 5 menit dengan mengulang baris. Jadi baris-barisnya kita ulang amma yatasaalun anin naba'il azim alladzi hum fihi mukhtalifun amma yatasaalun anin naba'il azim alladzi hum fihi mukhtalifun. Seterusnya. Jadi kita ulang barisnya ya sampai baris itu kuat, lalu baris keduanya dan seterusnya ya. Selama 5 menit. Jadi nggak usah lebih dari 5 menit. Lalu kemudian lakukan prosedur yang A itu untuk surah An-Nazi'at. Ya, jadi prosedurnya sama untuk surah An-Nazi'at karena panjangnya kurang lebih sama. Lalu membaca surah Abasa selama 5 menit ya untuk Abasa, lalu perkuat setiap barisnya selama 3 menit dengan pola yang sama, hanya waktunya yang berbeda. Lakukan prosedur C untuk surah At-Takwir yang memang jumlah barisnya sama, kurang lebih sama ya. Lalu membaca surah An-Naba At-Takwir penutup ya selama 10 menit. An-Naba, An-Nazi'at, Abasa, At-Takwir selama 10 menit. Ya, sedapatnya selama 10 menit. Lalu ditutup ya dengan membaca doa, jangan lupa, dan minta siswa membuka Al-Quran. Nah, bagaimana cara menghafalnya? Ini lampiran pengajar. Jadi ini hanya untuk pengajar. Jadi bagaimana prosedur pemotongan ayat pada proses tahfidz. Jadi pada saat kita mentalaki, kadangkala ada ayat-ayat yang cukup panjang buat anak-anak, walaupun mungkin bagi kita tidak. Sehingga untuk anak-anak itu perlu ada proses tambahan yang saya sebut dipotong gitu. Walaupun mudah-mudahan tidak yang jelas di pemotongan itu dilakukan dalam satu pertemuan sehingga langsung digabung bisa gitu, nggak dibesokkan gitu.
Jadi misalkan ayat 12 nih saya kasih contoh. Wa banaina fawqakum sab'an shidada. Kalau kita suruh murid ngikutin langsung 3 kali, kadang-kadang merepotkan buat murid. Beda kalau misalkan wa banaina wa banaina wa banaina, ayo ikuti gitu ya. Fawqakum fawqakum gitu. Lalu kemudian kita gabung wa banaina fawqakum wa banaina fawqakum. Lalu lanjutnya sab'a sab'a shidada sab'an shidada wa banaina fawqakum sab'an shidada gitu ya. Jadi itu kurang lebih cara memotongnya. Jadi lampirannya memang hanya untuk guru, untuk membantu saja. Kalau memang kita lihat siswanya nggak perlu seperti itu ya nggak ada masalah. Tidak harus dipotong. Ya sekali lagi tidak harus dipotong, ini hanya alat bantu saja. Kalau memang siswanya kesulitan langsung menghafalkan satu ayat full gitu ya. Nah di sini catatannya ada ya. Pola pemotongan adalah pola standar dalam mengajarkan hafalan Al-Quran kepada anak-anak biasanya, sekali lagi biasanya usia hingga 7 tahun dan kondisi belum bisa baca Al-Quran dengan tahsin. Ayat bisa langsung dihafal secara utuh, namun apabila sulit maka pola pemotongan ini bisa digunakan. Jadi memang pola pemotongannya hanya alat bantu, bukan harus seperti ini, bukan. Ini alat bantu. Kalau siswa itu bisa langsung satu ayat panjang hafal, itu lebih bagus. Oke. Sementara itu mungkin di pekan kedua, semoga Allah SWT memudahkan Bapak Ibu guru, para orang tua juga insya Allah bisa untuk menyelesaikan tugas-tugas belajar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman semua. Alhamdulillah demikianlah gambaran dari silabus dan RPP untuk kelas 1 SD IT pekan kedua ya. Dan insyaallah jangan lupa lihat yang pekan pertamanya untuk menyambungkan materi yang kemarin dan hari ini, dan kita akan bertemu lagi di pekan selanjutnya ya. Mudah-mudahan materi ini bisa membantu Bapak Ibu guru terutama untuk membuat RPP, tahfiz ya, dan juga pembelajarannya bagaimana dengan menggunakan metode tes. Dan jangan lupa silahkan di-share video ini dan juga support channel ini dengan like, subscribe, dan komen di bawah. Jadi kalau ada pertanyaan silahkan hubungi di komen-komen di bawah. Demikian saya Bang Jemi dari Bandung. Ya nantikan bukunya akan hadir mudah-mudahan ya. Kita sedang menyusunnya buku ini, dan juga tanggal 10 November, jangan lupa 10 November kita akan soft launching aplikasi platform guru Quran metode tes. Bagaimana bentuknya kita lihat saja nanti, dan insyaallah tanggal 29 November kita akan grand launching di acara wisuda. Grand launching aplikasi metode tes ini di acara wisuda tanggal 29 November 2020. Ikuti terus channel Bang Jemi dan follow Instagram Bang Jemi Gumilar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.